Halo anak-anak hebat, balik lagi di channel Citasari. Dan di video kali ini kita akan bahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu mengenai jarak pada bab dimensi 3. Ada dua topik yang akan kita pelajari hari ini. Topik yang pertama tentang jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. So stay tuned. Okay, the first one kita akan bahas tentang jarak antara dua titik. Di sini anak-anak sudah lihat ada titik A dan juga titik B. Jarak antara titik A dan B ini diwakili oleh garis AB ini sendiri. Oke, jarak antara titik A dan B diwakili oleh panjang dari AB ini. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba contoh soalnya. Ini ada dua soal. Yang pertama, jarak titik A ke titik C. Yang ini berarti ya titik A ke titik C. Di sini sudah dikasih tahu kalau rusuknya itu panjangnya 10 cm. Pembahasannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau anak-anak tarik garis dari A ke C kan bisa membentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga ABC ini, segitiga ABC berarti dia akan jadi seperti ini. AB-nya 10 cm, BC-nya 10 cm. Kita akan mencari tahu AC-nya ini berapa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi diperoleh AC sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambahkan 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambahkan 10 kuadrat berarti 100 ditambahkan 100, atau bisa kita tulis 100 kali 2. Akar 100 itu 10, akar 2 tetap ya akar 2. Jadi AC itu adalah 10 akar 2. Jarak titik A ke C adalah 10 akar 2 cm. Lalu bagaimana dengan soal yang B? Jarak titik D ke titik E. Titik D yang ini, titik E yang ini. Sama juga ya, kita menggunakan teorema Pythagoras di sini. Nah, jadinya akan seperti ini bentuk segitiganya. Anak-anak boleh menggunakan segitiga ADE boleh, atau EHD juga boleh. Hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi kurang lebih sama dengan soal yang A tadi. EH-nya 10 cm, HD-nya juga sama 10 cm. Yang ditanyakan adalah ED-nya ini, atau DE. Jadi kan berarti 10 kuadrat ditambahkan 10 kuadrat kemudian diakarkan. Jadinya 100 tambah 100 sama ya kayak yang nomor A, berarti 10 akar 2 cm. Selanjutnya kita bahas tentang jarak antara titik dan garis. Ini masih mudah anak-anak. Ini titik A, kemudian ini ada garis G. Jika anak-anak ingin mengetahui jarak antara titik A dengan garis G ini, maka kuncinya anak-anak harus menarik garis tegak lurus atau 90 derajat tepat pada garisnya. Ini berarti di titik B ini berada pada garis G. Jadi titik A diproyeksikan pada garis G, jadi kita proyeksikan 90 derajat tegak lurus, dan jarak antara titik A dan garis G ini akan diwakili oleh panjang dari garis AB ini sendiri. Oke, kita ke contoh soalnya. Tentukan jarak antara titik A dan garis BH. Oke, titik A-nya di sini, garis BH di sini dengan rusuknya 4 cm. Kurang lebih seperti ini ya bentuk garisnya, garis BH-nya. Ini karena dia diagonal ruang, maka dia 4 akar 3 cm. Jadi kalau misalnya rusuknya 5, berarti 5 akar 3 cm. Seperti itu ya. Kemudian yang ditanya adalah titik A ke garis BH. Berarti kita tarik garis dari titik A ke garis BH 90 derajat tegak lurus. Kurang lebih di sini ya, di O-nya. AO ini merupakan jarak antara titik A ke garis BH. Nah, sekarang kita keluarkan ini kan bentuknya ada segitiga di sini, kurang lebih seperti ini dia. ABH, BH-nya ini 4 akar 3 cm, ini AB-nya 4 cm, ini AH. Kenapa bisa 4 akar 2? Karena dia merupakan diagonal bidang. Di sini kalau anak-anak cari, AD itu 4, DH-nya itu 4 cm juga. Berarti AH-nya ini adalah 4 akar 2 cm. Berarti sekarang kita harus mencari AO ini. Caranya adalah dengan memanfaatkan luas dari segitiga ABH. Cara mencari luas segitiga ABH ini ada dua anak-anak. Pertama dengan setengah kali HB, alasnya HB dikalikan tingginya itu AO, atau sama dengan setengah kali AB dikalikan AH. Oke? Kemudian kita coret ini setengah-setengah ini kita coret. HB-nya 4 akar 3 dikalikan AO. AO yang kita cari ya, sama dengan AB, AB-nya 4 dikalikan AH, AH-nya 4 akar 2 cm. Berarti diperoleh AO sama dengan
4 kali 4 16 akar 2 per 4 akar 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4 ya. 4 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan akan menjadi seperti ini. 4 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti 4 akar 6 per 3. Nah, jadinya jarak dari antara titik A dan garis BH itu adalah 4 per 3 akar 6 cm. Lanjut ke poin yang C, jarak antara titik dan bidang. Nah, di sini ada titik A dan bidang alfa. Jarak dari titik A pada bidang alfa ini dengan cara titik A diproyeksikan pada bidang alfa sehingga menghasilkan titik B. Jarak antara titik A dan bidang alfa ini diwakili oleh panjang dari garis AB. Masih sama ya, harus tegak lurus juga. Kita coba latihan soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik B terletak pada perpanjangan rusuk DC, sehingga CP berbanding DP sama dengan 1 berbanding 3. Tentukan jarak antara titik P dengan bidang BDHF. Oke, di sini sudah disajikan kubus ABCDEFGH-nya, berarti kita cari tahu dulu di mana titik P nih. Kan tadi dikatakan bahwa perpanjangan dari rusuk DC, berarti di sini ya CP itu 1, DP itu 3 perbandingannya. Sekarang kita harus tahu DP ini berapa sebenarnya panjangnya. Kalau DC kan 8 cm, CP ini berapa, sehingga kita tahu DP ini berapa. Oke, kan CP berbanding DP sama dengan 1 berbanding 3, berarti CP nya 1, DP nya 3. Berarti kalau kita ingin tahu DC nya aja, berarti 3 dikurangi 1 si CP. Berarti DC adalah 2 perbandingannya, sedangkan CP tetap 1. Berarti karena DC ini 8 cm, kemudian CP ini dengan mudah kita bisa ketahui. Karena kan DC-nya ini 8, berarti 8 dibagi 2 berarti kan sama dengan 4 cm. CP sama dengan 4 cm. Jadi seluruhnya ini adalah 8 ditambahkan 4, 12 cm berarti DP. Kemudian kita akan mencari jarak dari titik P ke bidang BDHF. Bidang BDHF kan bagian ini ya. Berarti tegak lurus ini dari titik P ke O ini tegak lurus. Kita berarti cari PO di sini. Oke, kita cari BP terlebih dahulu yuk. BP-nya ini kan berarti sama dengan ini, CP itu sama dengan 4. Kemudian rusuk dari BC itu adalah 8, berarti 4 kuadrat ditambahkan 8 kuadrat. Kemudian kita akarkan, berarti ketemu BP-nya berapa. BP-nya berarti ketemu 4 akar 5 cm. Kemudian kita ubah segitiganya, kita bawa ke sini ya. D-nya di sini, P-nya di sini, B-nya di sini. Tadi di sini BP 4 akar 5. Kemudian DP 12 cm. Kemudian kalau BD ini karena dia diagonal bidang berarti kan 8 akar 2 cm. Kemudian kita akan mencari PO-nya ini. Caranya mudah, dengan cara luas dari segitiga. Dengan bantuan dari luas segitiga dari DBP ini, berarti kan kita bisa mencarinya dengan dua cara. Pertama dengan cara setengah kali DP kali BC. Kemudian juga dengan cara setengah kali DB kali OP. Oke, setengah-setengah ini bisa kita coret. Kemudian DP itu sama dengan 12 cm dikalikan BC. BC-nya adalah 8 cm. Kemudian setengah itu sudah kita coret. DB-nya berarti 8 akar 2 dikalikan PO. PO yang kita cari ya. Ini 8 sama 8 kita bisa coret juga bareng-bareng, berarti 12 per akar 2. Kita rasionalkan, jadi diperoleh 6 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik P ke bidang BDHF itu adalah 6 akar 2 cm. Bagian kedua kita akan bahas mengenai jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Kita mulai dengan membahas jarak antara dua garis. Di sini sudah disajikan garis A dan juga garis B. Jarak antara dua garis A dan B yang saling sejajar ini adalah panjang ruas garis dari A aksen. Jadi A aksen ini adalah panjang ruas garis yang melambangkan jarak antara
garis A dan juga garis B, di mana A ini adalah sembarang titik kita ambil di garis A, kemudian A aksen ini adalah proyeksi dari titik A pada garis B, tentunya harus tegak lurus. Kita coba latihan soalnya, ada dua. Yang pertama, tentukan jarak antara garis AC dan juga garis EG. Kalau ini kan sudah nyata ya, dia sejajar AC dengan EG, berarti panjangnya tinggal kita ambil rusuk dari kubus ini aja, berarti 8 cm. Kemudian yang B, tentukan jarak antara garis BF dengan DH. Oke, ini sudah sejajar juga. Sekarang berarti kita harus mencari garis yang tegak lurus. Titik kita cari dulu antara BF dan juga DH. Kurang lebih akan seperti ini kan. Nah, kita berarti bisa menggunakan bantuan dari BD ini. Oke, berarti BD ini kan sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, kita cari akarnya, berarti 8 akar 2 cm lah. Jadi BD ini adalah, atau bisa juga anak-anak gunakan HF. Oke, jadi jarak antara garis BF dan juga DH itu adalah 8 akar 2 cm. Kemudian kita lanjutkan ke jarak antara garis dan bidang. Oke, di sini sudah ada garis G dan juga bidang alfa. Jarak antara garis G dan bidang alfa yang saling sejajar ini adalah panjang dari ruas garis PQ dengan Q ini adalah proyeksi dari dari titik P ke bidang alfa. Jadi PQ ini tegak lurus dengan garis G, serta PQ ini juga harus tegak lurus dengan bidang alfa. Kita ke contoh soalnya, titik P dan Q masing-masing terletak di tengah rusuk AE dan DH. Tentukan jarak antara garis FG dan bidang BCQP. Berarti kita gambar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini dia. PQ-nya di sini, BCQP di sini berarti bidangnya. Pertanyaannya, jarak antara garis FG dengan bidang BCQP. Berarti yang ini dia, FO, dimana FO ini tegak lurus ya. FO ini tegak lurus dengan bidang BCQP. Nah, berarti kan karena dia di tengah-tengah, P-nya di antara AE, berarti AP ini adalah 5 cm. Kemudian kalau ingin mencari P dengan F ini, dia adalah 5 akar 5 cm, karena dengan cara seperti ini, BP ini sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Pitagoras ya. Berarti diperoleh 5 akar 5 cm. Nah, kalau di sini 5 akar 5 cm, di sini juga sama anak-anak, 5 akar 5 cm. Kemudian kita akan mencari luas segitiga dari ini. Segitiga PBF atau BFP. Berarti kan sama dengan setengah kali BF dikalikan PP aksen, atau bisa juga dengan setengah kali BP kali FO. Kita akan mencari FO nya. Berarti BF nya ini adalah 10 karena dia rusuknya, PP aksennya juga 10, dia rusuk dari kubusnya. Kemudian BP ini 5 akar 5, FO yang kita cari. Berarti ini 10 dikalikan 10 per 5 akar 5. Kemudian kita coret 10 dengan 5-nya, berarti 2 kali 10 per akar 5. 20 per akar 5, kalau kita rasionalkan, dia akan menjadi 4 akar 5 cm. Jadi jarak antara garis FG dengan bidang BC QP itu adalah 4 akar 5 cm. Jarak antara dua bidang. Jarak antara bidang alfa dan juga bidang beta yang sejajar adalah jarak sembarang titik A pada bidang alfa, kemudian dan A aksen pada bidang beta. Dan di mana A aksen ini adalah proyeksi A pada bidang alfa, pada bidang beta. Nah, kalau di sini pada gambar ini alfa diambil titik B, kemudian di beta ini diambil titik A. Kemudian ditarik garis tegak lurus, jadi A dengan B-nya tegak lurus. Contoh soalnya, perhatikan gambar kubus berikut. Tentukan jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. Oke,
Ini sudah ada penjelasannya. Di sini kan AFH yang ini bidangnya ya. Kemudian BDG yang ini. BDG rusuknya itu 12 cm. Berarti kita harus mencari titik di bidang AFH. Ini titik yang diambil adalah O. Kemudian di BDG itu titik yang diambil adalah titik P. Jadi dia tegak lurus diwakili oleh titik P dan juga titik O. Jadi garis PO ini adalah jarak antara bidang AFH dan juga bidang BDG. Bisa dilihat ya kalau di sini tegak lurus. Di sini sudah ada segitiga, siku-sikunya. Oke, seperti ini kurang lebih gambarnya. Kalau kita fokus ke segitiga APQ, berarti PQ ini kan diwakili oleh rusuk dari kubus 12 cm ya, tetap tingginya dia. Kemudian AP-nya karena dia setengah dari diagonal bidang. Kalau diagonal bidang kan 12 akar 2 tuh. Berarti kalau setengahnya berarti 6 akar 2 cm. Kemudian aki-nya ini kita cari sendiri. Jadinya kalau ini penjelasan diagonal bidang yang tadi ya, AP diperoleh dari setengah kali 12 akar 2. Kemudian aki kita peroleh dari teorema Pythagoras-nya, 6 akar 2 kuadrat ditambahkan 12 kuadrat diperoleh 6 akar 6 cm. Kemudian bagaimana cara kita mencari PO ini? Yaitu dengan cara luas dari segitiga APQ ini sendiri. Berarti AP dikalikan PQ sama dengan AK dikalikan PO. Berarti AP-nya sama dengan 6 akar 2, PQ-nya 12 sama dengan AK-nya 6 akar 6 dikalikan PO-nya tetap karena kita akan mencari PO. Berarti PO sama dengan 6 akar 6 akar 2 per dikalikan 12 per 6 akar 6. Dicoret 6-nya berarti sama dengan 12 akar 2 per akar 6. Sama dengan 12 akar 3 per akar 3 dikalikan akar 3. Jadi dirasionalkan. Diperoleh hasil 4 akar 3 cm. Jadi jarak dari bidang AFH ke bidang BDG ini adalah 4 akar 3 cm. Oke, that's all about this video tentang jarak di dimensi 3. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Goodbye.